Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Maisinta Inike Anggreni Dwi Astuti. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saya saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 11 Batanghari, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saya akan menampilkan video uji kinerja saya di SMP Negeri 11 Batanghari. Siap, gerak. Kaca depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu mau periksa kehadiran dulu ya. Ahmad Zikri, Hadir. Alia Unisa, Amanda, hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai ke sistem peredaran darah, kita akan melihat beberapa tayangan. Coba kamu lihat ke depan. Kamu sampaikan apa yang kamu lihat setelah melihat gambar yang ibu berikan.
respon untuk menghentikan darah pada luka. Ketika kamu darah, kamu bersihkan, tubuh pasti akan merespon supaya darahnya berhenti. Bagaimana caranya? Diperban, kita lihat lagi. Bagaimana ya caranya? Ini ada tayangan video. Silahkan kamu pahami, kamu cermati, kamu analisis, kamu tulis tuh apa yang menurut penting. Lalu nanti kamu sampaikan. Bawa alat tulisnya. Silahkan nanti dicatat apa yang menurutmu penting. Kita lihat. Ibu mengharapkan supaya materi yang kita pelajari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah supaya kalian mampu mendeskripsikan fungsi dari darah. Kemudian kamu mampu membuat model komponen darah secara sederhana. Lalu kalian mampu mendeskripsikan karakteristik masing-masing dari komponen penyusun darah. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponennya. Lalu kalian mampu menjelaskan keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah pada tubuh. Yang terakhir, Ibu mengharapkan kalian mampu mendeskripsikan proses pembekuan darah. Lalu, metode yang akan Ibu pakai untuk pelajaran kita hari ini, metodenya menggunakan pendekatan saintifik. Dengan metode kalian nanti berdiskusi, kemudian kalian berinteraksi dengan kajian literasi yang Ibu berikan, lalu kalian bereksperimen dengan menggunakan LKPD. Teknik penilaian yang Ibu pakai, yang pertama Ibu akan melihat sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan lihat nilai pengetahuanmu, dilihat dari pengertian LKPD-nya dan dari evaluasi penilaian atau nanti soal di akhir. Yang ketiga, Ibu akan melihat penilaian keterampilan. Yang dilihat adalah kerjasama, keaktifan kalian dalam bertanya dan menanggapi pertanyaan selama proses belajar mengajar. Untuk membuat kalian lebih memahami mengenai materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok dan akan memberikan LKPD. Silakan kepada masing-masing anggotanya untuk datang mengambil LKPD di depan. Perwakilan Zikri, Rahmat, Baihaqi, Rara, Sipa. Sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, Ibu akan menjelaskan secara singkat materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sebelum masuk ke peredaran darah, kita harus tahu dulu darah itu sebenarnya
pemeliharaan pH, suhu tubuh, keseimbangan cairan, dan kadar elektrolit. Fungsi yang ketiganya, darah melindungi kita terhadap penyakit dan kehilangan darah. Kita lihat nih komponen darah. Komponen darah itu ada 4. Yang pertama adalah plasma darah, ini bagiannya. Dia sebanyak 55%. Sedangkan 45%-nya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan keping-keping darah. Kalau kalian lihat dari komponen ini sudah jelas kan? Komponen penyusun dari darah itu ada 2. Yang pertama adalah plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah itu ada di tubuh 55%, 45%-nya itu adalah sel-sel darah yang terdiri dari yang pertama sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Coba dianalisis, diamati videonya ya, kita lihat. Sudah tadi kita melihat video mengenai komponen penyusun darah, kita akan masuk untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi, susunannya yang pertama adalah kita sudah melakukan pendalaman materi, ya kan? Kemudian kita akan mengerjakan LKPD, kemudian kalian berdiskusi. Selanjutnya ada presentasi LKPD, lalu ada evaluasi. Sekarang, setelah kalian sudah mendapat penjelasan materi dari Ibu, silakan kerjakan LKPD masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Nah, yang ini maksudnya proses pembekuan darahnya apa ini? Nah, yang ini nanti jadi apa? Nah, dari sini nanti ini jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Terus dijelaskan. Jelasnya mulai dari ketika kita luka, keping-keping darah itu pecah, kemudian mengembang dominasi. Lalu ngapain lagi ya? Dijelaskan nanti. Ya, dari bagian yang ini dijelaskan. Yang ini gambar keping-keping darahnya, lalu karakteristik dan fungsinya. Karakteristik itu sebetulnya seperti apa, fungsi keping-keping darah itu apa. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jangan lupa diskusi sama temennya nih. Ini kayak kesimpulannya harus didiskusikan sama kelompok jangan sendiri.
sel darah merah antara lain berwarna merah karena mengandung hemoglobin, berbentuk pipi bagian tengahnya cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel. Untuk umur sel darah merah kurang lebih 130 hari. Fungsi utama sel darah merah menyangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan juga menyangkut hemoglobin. Sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara ameboid dan memiliki seimbang kapiler atau diapedesis. Sel darah putih berfungsi melacak, kemudian melawan organisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur atau parasit. Keping-keping darah. Karakteristik berbentuk tidak teratur, berbentuk lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, tidak berinti dan habis untuk mudah. Fungsi untuk proses pembekuan darah saat mengalami luka atau cedera. Proses pembekuan darah. Pertama trombosit pecah mengeluarkan trombokinesis, antihemofilia, protrombin, vitamin K, Ca++, ion kalsium, trombin, fibrinogen, dan fibrin. Penjelasan skema proses pembekuan. Kulit yang terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah bersama trombosit. Kemudian trombosit menyentuh permukaan yang kasar dan pecah. Trombosit yang pecah lalu merupakan enzim trombose. Enzim trombokinase kemudian masuk ke plasma darah dan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin yang terbentuk kemudian mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang fibrin inilah yang menjadikan luka tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar. Kesimpulan. Satu, apa saja yang kalian lakukan dalam kegiatan ini? Kesimpulan. Satu, apa saja yang kalian hasilkan dari kegiatan ini? Kami mengajar tentang plasma darah, fungsi plasma darah, susunannya, zat yang terdapat pada plasma darah, dan sel berdarah. Dua, kesimpulan apa yang kalian ambil dari kegiatan ini? Kami menyimpulkan plasma darah sangatlah penting bagi dari presentasi kelompok 4 yang sudah disajikan, ada nggak yang mau ditanyain? Ayo, yang mau angkat tangannya. Apa itu darah dan apa itu fungsi darah? Nah, kelompok 4 dari kelompok 3 bertanya, apa itu darah? Lalu apa fungsi dari darah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah
ion kalsium, rodin, fibrinogen, fibrin. Dari hasil presentasi kelompok 3, adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan angkat tangannya. Kami. Ya, dari kelompok 1 silakan. Bagaimana terjadinya proses pembekuan darah? Proses pembekuan darah pertama dari trombosit pecah mengeluarkan trombokinase ke antihemofilia, protombin, vitamin K, rodin, fibrinogen, fibrian, Ca plus ion kalsium. Paham? Paham. Jadi proses pembekuan darah itu yang pertama dimulai dari trombosit itu pecah mengeluarkan trombokinase, kemudian dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K membentuk apa yang keduanya? Membentuk antihemofilia. Setelah itu membentuk apa? Protombin. Membentuk protombin. Kemudian protombin itu mengubah trombin menjadi fibrinogen, dan kemudian fibrinogen akan menjadi fibrin atau benang-benang fibrin untuk menutup luka. Lagi yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Ya, Niza. Apa saja karakteristik keping-keping darah? Apa karakteristik keping-keping darah? Kelompoknya naik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang keping-keping darah. Berbentuk tidak berinti dan bergranula, bentuk bulat, oval, memanjang. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Reni, silakan. Berapa jenis sel darah putih berdasarkan ada tidaknya granula? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar granula dalam sitoplasma, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas